Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Faris Muhammad Riki dengan NIM 2408197 dan rekan saya. Saya Junizar Novel Hanif dengan NIM 2408757. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem pembangkit listrik tenaga surya atau ini dikenal dengan PLTS, khususnya pada dua konfigurasi utama yaitu sistem on-grid dan off-grid. Ada tiga hal utama yang akan kami bahas hari ini. Yang pertama itu rangkaian instalasi kelistrikannya, kedua komponen-komponen apa saja yang digunakan, dan yang ketiga itu adalah aturan serta aspek keselamatan kerja atau ketiga dalam instalasi PLTS. Sebelum itu kami akan membahas latar belakang dari presentasi kali ini. Yang pertama itu kebutuhan energi listrik terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, serta kemajuan teknologi digital. Kondisi ini menyebabkan konsumsi energi berbasis fosil seperti batu bara dan minyak bumi semakin tinggi. Padahal sumber energi tersebut bersifat terbatas dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim global. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi energi surya yang sangat besar dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4-5 kWh per meter kubik per hari. Potensi ini menjadikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai salah satu solusi strategis dalam mendukung transisi energi bersih. Secara umum, pemanfaatan PLTS memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi saat beroperasi. Yang kedua, sumber energi melimpah dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, fleksibel dalam penerapan baik skala kecil maupun besar. Tujuan dari presentasi kali ini adalah pembahasan mengenai sistem PLTS on-grid dan off-grid yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait konsep, konfigurasi, serta aspek teknis yang terlibat dalam sistem tersebut. Secara spesifik, tujuan dari pembahasan ini meliputi yang pertama, memahami konsep dasar pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai sistem konversi energi. Yang kedua, menganalisis perbedaan karakteristik antara sistem on-grid dan off-grid. Yang ketiga, menjelaskan rangkaian instalasi listrik pada masing-masing PLTS. Yang keempat, mengidentifikasi komponen utama yang digunakan hingga energi dapat dimanfaatkan oleh beban. Dan yang terakhir, memahami aspek keselamatan kerja K3 dalam instalasi dan pengoperasian sistem PLTS. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Saya akan mulai dari konsep dasar PLTS. Apa itu PLTS? PLTS adalah sistem yang mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik melalui teknologi yang disebut fotovoltaik. Dari bahasa Yunani, foto berarti cahaya, voltaik berarti listrik. Jadi secara harfiah, teknologi yang mengubah cahaya menjadi listrik. Proses ini terjadi dalam modul atau panel surya pada material semikonduktor yang umumnya terbuat dari silikon. Ketika foton, yaitu partikel cahaya dari matahari, mengenai permukaan panel, energi foton tersebut akan membebaskan elektron dari ikatan atomnya. Elektron-elektron yang bergerak inilah yang membentuk arus listrik searah atau DC. Kalau dilihat dari foto di samping, ada lapisan N-type silikon dan P-type silikon yang bertemu di suatu junction. Ketika foton mengenai junction ini, terjadilah pemisahan muatan positif dan negatif. Itulah yang menghasilkan tegangan dan arus listrik. Nah, sekarang besar kecilnya energi yang dihasilkan dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Yang pertama itu intensitas radiasi matahari. Semakin terik matahari, semakin besar daya yang dihasilkan. Yang kedua ada suhu lingkungan. Panel surya justru akan bekerja lebih baik pada suhu yang tidak terlalu panas. Semakin tinggi suhu panel, efisiensinya cenderung menurun. Yang ketiga ada sudut kemiringan dan orientasi panel. Panel harus diarahkan menghadapi matahari secara optimal agar menangkap radiasi maksimal. Satu hal penting yang perlu diingat, listrik yang dihasilkan panel surya adalah arus searah atau DC. Sementara hampir semua peralatan rumah tangga dan industri menggunakan arus bolak-balik atau AC. Maka dari itu dibutuhkan sebuah perangkat yang disebut dengan inverter untuk mengonversi DC menjadi AC. Nah, setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita bahas sistem PLTS yang pertama, yaitu sistem PLTS on-grid. Apa itu PLTS on-grid? PLTS on-grid atau sering disebut juga grid-tied system adalah sistem PLTS yang terhubung langsung dengan jaringan listrik utama PLN. Jadi sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan jaringan PLN yang sudah ada. Cara kerjanya cukup elegan. Panel surya menghasilkan listrik DC lalu dikonversi oleh inverter menjadi AC.
Kemudian listrik AC tersebut langsung digunakan oleh beban, seperti lampu, AC, kulkas, dan sebagainya. Kalau ternyata panel surya menghasilkan listrik lebih banyak dari yang dibutuhkan beban, kelebihan energi itu bisa disalurkan kembali ke jaringan PLN. Inilah yang disebut dengan mekanisme net metering atau ekspor impor energi. Sebaliknya, kalau produksi panel surya tidak mencukupi, misalnya saat mendung atau malam hari, sistem akan otomatis mengambil kekurangan daya dari jaringan PLN. Artinya jaringan PLN berfungsi sebagai backup dan selalu siap. Ada beberapa karakteristik penting di sistem on-grid ini. Yang pertama, bisa menggunakan baterai, bisa juga tidak. Kebanyakan sistem on-grid tidak pakai baterai karena PLN sudah jadi cadangan. Ini yang membuat biaya instalasinya lebih terjangkau. Yang kedua, menggunakan inverter khusus yang disebut grid tie inverter. Inverter ini harus mampu menyinkronkan tegangan dan frekuensi outputnya dengan jaringan PLN. Yang ketiga, memiliki fitur anti-islanding. Ini fitur keselamatan yang sangat penting ketika jaringan PLN padam, sistem on-grid akan otomatis mati. Mengapa? Untuk melindungi petugas PLN yang sedang memperbaiki jaringan agar tidak tersengat listrik dari sistem PLTS yang masih aktif. Kemudian kelebihan sistem on-grid. Yang pertama, biaya instalasinya lebih rendah karena tidak perlu baterai jika tidak memakai baterai. Yang kedua, efisiensi sistemnya lebih tinggi, tidak ada energi yang terbuang untuk proses pengisian baterai. Yang ketiga, perawatan relatif lebih sederhana. Kekurangannya, tidak bisa beroperasi saat listrik PLN padam karena fitur anti-islanding tadi. Yang kedua, bergantung pada kestabilan jaringan PLN. Sistem on-grid ini paling cocok untuk rumah perkotaan, gedung komersial, dan industri yang sudah memiliki akses jaringan PLN yang stabil. Selanjutnya, kita beralih ke sistem yang kedua, yaitu PLTS off-grid. Kalau tadi on-grid bergantung pada PLN, maka off-grid adalah kebalikannya. Sistem ini bekerja secara mandiri, tanpa terhubung ke jaringan PLN sama sekali. Karena itulah disebut juga stand-alone system. Bagaimana bisa mandiri? Nah, jawabannya ada pada baterai. Karena tidak ada PLN sebagai cadangan, sistem on-grid wajib menggunakan baterai sebagai penyimpanan energi. Di siang hari ketika matahari bersinar, panel surya menghasilkan listrik, sebagian digunakan langsung oleh beban, sebagian lagi disimpan di dalam baterai. Nanti di malam hari atau saat cuaca mendung, baterai inilah yang menjadi sumber energi. Untuk mengatur proses pengisian baterai ini agar tidak terjadi overcharge atau pengisian berlebih maupun deep discharge, pengosongan terlalu dalam, dibutuhkan satu komponen tambahan yang tidak ada di sistem on-grid, yaitu Solar Charge Controller atau SCC. Kemudian lanjut ke karakteristik utama PLTS off-grid ini. Yang pertama itu tidak terhubung dengan jaringan PLN sama sekali. Yang kedua, wajib menggunakan baterai sebagai penyimpanan energi. Yang ketiga, dilengkapi solar charge controller untuk mengatur pengisian baterai. Yang keempat, umumnya digunakan di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Masuk ke kelebihannya. Yang pertama, dapat beroperasi secara mandiri tanpa bergantung pada PLN sama sekali. Yang kedua, sangat cocok untuk daerah pelosok, pulau-pulau kecil, atau lokasi terpencil yang tidak memiliki akses listrik. Yang ketiga, jika dirancang dengan baik, kapasitas panel dan baterai tepat bisa menjamin ketersediaan energi sepanjang waktu. Kekurangannya, yang pertama itu biaya investasi awal lebih tinggi, terutama karena komponen baterai yang cukup mahal. Yang kedua, perawatan lebih kompleks, baterai perlu dipantau dan diganti secara berkala. Yang ketiga, umur baterai terbatas. Baterai lead acid misalnya, umurnya sekitar 3 hingga 5 tahun, sedangkan lithium bisa hingga 8 hingga 10 tahun. Jadi sistem off-grid inilah yang banyak digunakan dalam program elektrifikasi desa terpencil di Indonesia. Sangat relevan mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, agar lebih mudah dipahami, mari kita rangkum perbedaan keduanya dalam perbandingan langsung. Dari sisi koneksi sistem, on-grid tersambung dengan PLN, sedangkan off-grid berdiri mandiri tanpa PLN. Dari sisi penggunaan baterai, on-grid bisa dipakai, baterai juga tidak bisa on-grid bisa pakai baterai juga tidak. Kebanyakan memilih tidak karena PLN sudah jadi cadangan. Off-grid wajib menggunakan baterai, tidak ada pilihan lain. Dari sisi biaya instalasi, on-grid lebih rendah karena tidak ada komponen baterai. Off-grid lebih tinggi terutama karena biaya baterai yang signifikan. Dari sisi keandalan energi, on-grid bergantung pada kestabilan jaringan PLN. Kalau PLN padam, sistem ikut padam. Off-grid bergantung pada kapasitas baterai yang dirancang. Kalau baterai habis dan tidak ada matahari, suplai terganggu. Dari sisi aplikasi, on-grid cocok untuk perumahan, perkotaan, gedung, dan industri yang sudah punya akses PLN. Sedangkan off-grid cocok untuk daerah terpencil, pulau-pulau kecil, atau lokasi yang jauh dari jaringan PLN. Kesimpulan singkatnya, PLTS on-grid lebih efisien dan ekonomis untuk wilayah yang sudah memiliki akses PLN. Sementara PLTS off-grid adalah pilihan terbaik untuk mewujudkan kemandirian energi di wilayah yang belum terjangkau listrik. Selanjutnya,
Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis, yaitu rangkaian instalasi kelistrikannya. Saya mulai dari sistem on-grid. Kalau kita lihat di PPT ini, ada 5 komponen utama yang tersusun secara berurutan dalam instalasi on-grid. Dari panel surya, ke DC combiner box, ke inverter grid tie, ke AC ke distributor panel, ke KWH meter, ekspor, impor. Pertama, panel surya atau PV, ini adalah titik awal panel surya menyerap radiasi matahari dan menghasilkan listrik DC. Beberapa panel bisa disusun secara seri untuk meningkatkan tegangan atau paralel untuk meningkatkan arus. Susunan ini disebut string. Kedua, DC combiner box. Kalau kita punya lebih dari 2 string panel, output dari masing-masing string tidak langsung dihubungkan ke inverter, melainkan dikumpulkan dulu di combiner box ini. Di dalamnya terdapat string fuse untuk proteksi setiap string dan surge protection device atau SPD untuk melindungi dari lonjakan tegangan akibat petir. Output combiner box berupa satu saluran DC yang sudah tergabung. Yang ketiga, inverter grid tie. Inilah jantung dari sistem on-grid. Inverter ini mengkonversi DC menjadi AC sekaligus menyinkronkan tegangan dan frekuensi outputnya dengan jaringan PLN, yaitu 220 volt dan 50 Hz. Inverter ini juga dilengkapi MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Fungsinya melacak titik daya maksimum panel surya secara dinamis agar energi yang dihasilkan selalu optimal, dan tentu saja ada fitur anti-islanding yang sudah kita bahas tadi. Yang keempat, ada AC distribution panel. Listrik AC dari inverter masuk ke panel distribusi, di mana terdapat MCB dan MCCB yang membagi daya ke berbagai beban di dalam bangunan. Yang kelima, ada KWH meter, ekspor atau impor. Ini adalah komponen unik yang hanya ada di sistem on-grid. Meter ini mencatat dua arah, berapa banyak energi yang diambil dari PLN, dan berapa banyak yang dikirim ke PLN. Mekanisme ini menjadi dasar perhitungan net metering sesuai Permen ESDM nomor 49 tahun 2018. Ada beberapa karakteristik penting yang harus dipenuhi dalam instalasi on-grid. Yang pertama, sistem wajib sinkron dengan tegangan dan frekuensi PLN, dilengkapi proteksi seperti MCB dan surge protection di sisi AC, dan wajib menggunakan sistem anti-islanding pada inverter. Selanjutnya, kita bandingkan dengan rangkaian instalasi off-grid. Kalau on-grid ada 5 komponen dan langsung terhubung ke PLN, off-grid juga memiliki 5 komponen namun alurnya berbeda. Ada komponen baterai dan charge controller yang tidak ada di on-grid. Susunannya adalah yang pertama itu panel surya, kemudian solar charge controller, PWM atau MPPT, kemudian baterai, kemudian inverter off-grid, kemudian panel distribusi. Nah, yang pertama panel surya sama seperti on-grid, panel surya menghasilkan listrik DC dari radiasi matahari. Kedua, solar charge controller atau SCC, ini komponen yang tidak ada di on-grid. Fungsinya adalah mengatur dan mengontrol arus pengisian baterai agar baterai tidak rusak karena overcharge atau terkuras habis. Ada 2 tipe SCC, tipe PWM yang lebih sederhana dan ekonomis, serta tipe MPPT yang lebih canggih karena bisa melacak titik daya maksimum panel, sehingga efisiensi pengisian baterai bisa meningkat hingga 10-30% dibanding PWM. Ketiga, baterai atau bank energy ini adalah komponen paling kritis yang paling mahal di sistem off-grid. Energi yang dihasilkan panel di siang hari disimpan di sini untuk digunakan saat malam hari atau cuaca mendung. Kapasitas baterai yang diukur dalam AH atau KWH menentukan berapa lama sistem bisa menyuplai listrik tanpa sinar matahari. Faktor depth of discharge atau DOD sangat penting diperhatikan. Disarankan tidak menguras baterai lebih dari 80% kapasitasnya agar umur baterai lebih panjang. Yang keempat ada inverter off-grid. Berbeda dengan grid inverter, inverter off-grid tidak perlu sinkron dengan PLN. Tugasnya adalah mengkonversi tegangan DC dari baterai menjadi AC untuk digunakan beban. Inverter off-grid yang baik menghasilkan gelombang sinusoidal murni atau pure sine wave agar aman digunakan oleh peralatan elektronik sensitif. Yang kelima, ada panel distribusi. Listrik AC dari inverter didistribusikan ke berbagai beban melalui panel distribusi yang dilengkapi MCB sebagai proteksi. Lanjut ke karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam sistem off-grid. Yang pertama, harus ada manajemen energi yang baik. Perancangan kapasitas panel dan baterai harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan beban. Yang kedua, kapasitas baterai adalah penentu utama lama suplai listrik saat tidak ada matahari. Yang ketiga, wajib ada proteksi overcharge dan overdischarge untuk menjaga umur baterai. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman kita tentang komponen-komponen yang terlibat, kami sajikan tabel perbandingan komponen antara sistem on-grid dan off-grid. Bisa dilihat pada tabel berikut.
Modul PV wajib ada di kedua sistem, ini memang komponen paling fundamental tidak bisa dihilangkan. Kemudian inverter on-grid wajib untuk on-grid tapi tidak digunakan di off-grid. Inverter off-grid atau hybrid wajib untuk off-grid. Untuk on-grid, tipe hybrid bersifat opsional. Solar Charge Control (SCC) atau MPPT tidak diperlukan di on-grid karena tidak ada baterai yang perlu dikelola, wajib di off-grid. Baterai eh, tidak diperlukan di on-grid, wajib di off-grid. Kemudian ada combiner box, wajib di kedua sistem apabila string panel lebih dari 2. Ini untuk menggabungkan output string secara aman. Kemudian ada KWH meter, net metering, wajib di on-grid karena disyaratkan PLN untuk mekanisme ekspor impor energi. Tidak diperlukan di off-grid karena tidak ada PLN yang terhubung. String fuse dan DC breaker wajib di kedua sistem sebagai proteksi sisi DC. SPD atau Shield Protection Device wajib di kedua sistem untuk perlindungan dari lonjakan tegangan akibat petir atau switching. Sistem grounding dan earthing wajib di kedua sistem tanpa terkecuali. Ini fundamental dalam keselamatan kelistrikan. Semua struktur logam, frame panel, casing inverter harus di grounding dengan resistansi maksimum 5 ohm. Kemudian genset cadangan tidak diperlukan di on-grid karena PLN sudah jadi cadangan. Untuk off-grid bersifat opsional, biasanya dipasang sebagai backup tambahan saat baterai habis dan tidak ada matahari dalam waktu lama, misalnya di musim hujan yang berkepanjangan. Nah, selanjutnya ada K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja untuk sistem PLTS. Perkembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan upaya transisi menuju energi bersih. Namun, dengan demikian, proses instalasi dan pengoperasian sistem kelistrikan terutama pada sisi arus searah DC mengandung tingkat risiko keselamatan yang cukup tinggi, seperti potensi sengatan listrik, kebakaran, serta terjadinya arc fault. Berbeda dengan sistem arus bolak-balik AC, tegangan DC pada PLTS tetap hadir selama modul masih menerima paparan sinar matahari, sehingga pengendalian bahayanya menjadi lebih menantang. Oleh sebab itu, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di bidang kelistrikan sangat diperlukan guna menjamin perlindungan bagi pekerja, peralatan, maupun lingkungan. Di sini ada dasar hukum dan regulasi. Yang pertama itu ada undang-undang, yang dimana itu UU nomor 1 tahun 1970 yang mengatur keselamatan kerja termasuk perlindungan dari bahaya listrik, APD, dan pengendalian risiko. Yang kedua itu ada dasar hukum penyediaan tenaga listrik, termasuk energi terbarukan dan standar instalasi. Nah, selanjutnya itu ada standar nasional, SNI dan PUIL. PUIL tahun 2011. Standar utama instalasi listrik yang bertujuan untuk proteksi, kabel, dan grounding. Yang kedua ada SNI IEC 60364 yang dimana pedoman desain dan instalasi sistem listrik tegangan rendah. SNI IEC 61727 yang dimana membahas standar teknis PLTS on-grid. Yang terakhir SNI IEC 62116 mengatur proteksi anti-islanding pada inverter. Dan selanjutnya itu ada standar internasional IEEE 1547 yang mengatur standar global interkoneksi PLTS dengan jaringan listrik, IEC 61215 yang mengandung standar uji performa dan ketahanan panel surya, IEC 61730 membahas standar keselamatan panel surya, IEC 62109 yang membahas keselamatan inverter atau power converter. Dan terakhir ada regulasi K3 keselamatan teknis. Yang pertama itu Permenaker nomor 2 tahun 1989 mengatur sistem proteksi terhadap petir yang sangat penting dalam instalasi PLTS. Yang kedua, Permenaker nomor 12 tahun 2015 mengatur keselamatan kerja khususnya pada instalasi listrik. Dan yang terakhir ada SNI 03-7015, standar teknis sistem penangkal petir pada bangunan. Selanjutnya ini ada slide potensi bahaya dan ketentuan APD, di mana potensi bahaya PLTS yaitu ada bahaya listrik DC. Tegangan DC 300 sampai 600 volt lebih berbahaya, lebih sulit dipadamkan dari busur AP AC. Yang kedua itu kebakaran arc flash.
Hubung singkat pada sisi DC dapat memicu busur api yang tidak bisa diputus seperti AC. Yang ketiga itu ada sambaran petir. Sistem PV di atap rentan sambaran petir, jadi wajib dipasang teknik arrestor. Yang keempat ada bahaya ketinggian. Instalasi di atap berisiko jatuh, wajib menggunakan harness dan APD lengkap. Yang terakhir ada panas berlebih. Panel dan inverter dapat memanas, jadi jauhkan dari material yang mudah terbakar. Selanjutnya itu ketentuan APD. A. Perlindungan kepala head protection. Jenisnya itu helm safety yang bentuknya itu keras dan kelasnya itu electrical. Fungsinya untuk melindungi dari benturan benda jatuh dan memberikan perlindungan terhadap kontak dengan konduktor tegangan tinggi hingga 20.000 volt. B. Pelindungan wajah dan mata, face and eye protector. Jenisnya arc flash, face shield, and safety goggles. Fungsinya itu melindungi mata dari radiasi UV serta bekerja di area terbuka. Saat bekerja di area terbuka, lapangan penjemputan modul, dan melindungi wajah dari ledakan busur api arc flash saat membuka panel distribusi atau inverter. C. Perlindungan tangan, hand protection. Ini adalah APD yang paling kritis bagi teknisi listrik, yaitu instalasi rubber glove, yang dimana ini harus sesuai dengan level tegangan untuk sistem PLTS. Perumahan atau komersial biasanya menggunakan kelas 0 hingga 1000 volt DC. Leather protection, sarung tangan kulit yang digunakan di luar sarung tangan karet untuk melindungi karet di tusukan atau sayatan. D. Pelindungan kaki, foot protection. Jenisnya itu sepatu safety yang bertipe EH, Electrical Hazard Rated. Fungsinya itu memiliki sol isolasi yang mencegah tubuh membentuk sirkuit tertutup ke tanah atau ground jika terjadi kebocoran arus. Dan yang terakhir ada pakaian kerja, protection clothing. Jenisnya itu flame resistant, VR clothing. Fungsinya itu sebagai pakaian yang tidak akan mudah terbakar jika terkena percikan api atau busur listrik. Di sistem PLTS besar, pakaian harus memiliki nilai ATPV Arc Thermal Performance Value tertentu. Selanjutnya ada slide prosedur isolasi dan LOTU atau Lockout Takeout. Prosedur isolasi dan LOTO atau Lockout Takeout adalah metode keselamatan kerja yang sistematis untuk menjamin bahwa semua sumber energi berbahaya, termasuk listrik, telah diidentifikasi, diisolasi, dan dikendalikan sebelum pekerja melakukan inspeksi, perbaikan, atau pemeliharaan pada peralatan, yang bertujuan untuk mencegah pelepasan energi tak terduga yang berpotensi menyebabkan cedera atau fatalitas saat pekerjaan berlangsung. Di sini ada prinsip dasar isolasi energi, di mana isolasi energi adalah proses memutus dan menjauhkan sumber energi dari peralatan sehingga energi yang tersisa tidak mungkin menyebabkan kecelakaan. Energi berbahaya yang perlu diisolasi mencakup 1. Energi listrik, yang kedua energi mekanik atau energi gerak, yang ketiga energi pneumatik atau hidrolik, yang keempat energi panas atau thermal, yang terakhir ada energi potensial atau tegangan. Dan selanjutnya itu ada komponen prosedur LOTO, lockout atau penguncian. Penguncian dilakukan dengan memasang perangkat penguncian lock pada sumber isolasi energi yang telah dimatikan. Take out, pemberian tanda. Take out adalah pemasangan label atau tag berisi informasi pekerja yang melakukan isolasi, alasan isolasi, dan tanggal waktu pelaksanaan. Yang terakhir itu ada prosedur keselamatan kerja, LOTO atau Lockout Takeout. Yang dimana itu yang pertama itu identifikasi sumber energi, yang kedua itu kita melakukan pemberitahuan kepada pihak terkait, yang ketiga itu kita melakukan pemutusan energi, dan yang keempat itu adalah kita melakukan isolasi energi, dan selanjutnya itu akan melakukan pemasangan lockout, dan selanjutnya pelepasan energi tersimpan, dan yang terakhir verifikasi isolasi. Next. Nah, ini adalah standar teknis instalasi PLTS. Persyaratan kabel DC dan AC. Kabel DC A1
H1Z22Z2K atau PV wire, double insulated and UV resistant, suhu tinggi 90 derajat, tegangan sampai sebesar 600 volt DC. Yang kedua itu rating tegangan kabel DC. Lebih besar sama dengan 1,5 dikali VOC panel pada suhu terendah di lokasi. Yang ketiga, kabel AC. NIM, instalasi dalam ruang, atau NYY yang digunakan instalasi luar atau dalam tanah. Rating sesuai arus beban dikali 1,25. Voltage drop, yang dimana itu maksimal 2% untuk sisi DC dan maksimal 3% untuk sisi AC pada kuil 2011. Selanjutnya itu ada grounding proteksi surya. Grounding wajib, yaitu menggunakan frame panel, rail mounting, casing SCC, casing inverter, panel distribusi. Yang kedua ada resistant grounding. Maksimal 50 ohm, standar SNI, disarankan kurang dari 1 ohm untuk sistem besar. SPD, Surge Protection Device. Tipe 1 untuk di sisi DC dekat panel proteksi petir. Yang terakhir SPD tipe 2 yang digunakan di sisi AC output inverter untuk proteksi surya switching jaringan. Dan selanjutnya ada instalasi fisik dan mounting. Yang pertama itu kemiringan panel, optimal 10 derajat sampai 30 derajat. Sesuaikan dengan lintang untuk Indonesia sekitar 5 sampai 15 derajat dari horizontal. Yang kedua, clearance minimal 10 cm di bawah panel untuk ventilasi dan akses maintenance. Yang ketiga ada struktur mounting, di mana tahan beban angin minimal 150 km per jam. Material anti karat, yaitu galvanis atau aluminium. Yang terakhir ada shading analysis wajib, yaitu tidak boleh ada bayangan pada panel saat jam produksi puncak, sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Yang terakhir itu ada persyaratan instalasi baterai off-grid. Yang pertama itu ruang baterai, di mana ventilasi alami atau mekanik suhunya itu sekitar 20 sampai 25 derajat dan bebas dari sumber api dan percikan. Yang kedua itu baterai lead acid, yang dimana itu kita wajib menggunakan sensor gas hidrogen dan exhaust fan plus bak penampungan tumpahan asam. Yang ketiga itu BMS wajib untuk baterai lithium sebagai proteksi OPV, UV, OECP, suhu balancing cell. Dan terakhir itu fuse DC yang harus terpasang langsung di terminal baterai, bukan di ujung kabel yang jauh. Selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya merupakan teknologi yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan memiliki potensi besar di Indonesia. Secara umum, terdapat dua sistem utama, yaitu on-grid dan off-grid. Sistem on-grid terhubung dengan jaringan PLN, lebih ekonomis dan tidak memerlukan baterai. Namun, tidak dapat beroperasi saat listrik PL padam. Sementara itu, sistem off-grid bersifat mandiri dengan menggunakan baterai dan solar charge controller, sehingga cocok untuk daerah terpencil meskipun biaya dan perawatannya lebih tinggi. Dalam instalasinya, kedua sistem memiliki alur dan komponen yang berbeda sesuai fungsinya, namun tetap memerlukan perencanaan yang tepat agar bekerja secara optimal. Selain itu, aspek keselamatan kerja sangat penting karena adanya risiko listrik dan kebakaran, sehingga harus mematuhi standar K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang menggunakan APD serta menerapkan prosedur seperti LOTO. Oleh karena itu, pemilihan sistem PLTS harus disesuaikan dengan kondisi lokasi, kebutuhan energi, dan biaya agar dapat beroperasi secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.